Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Berikut ini merupakan beberapa pengertian hukum menurut para ahli. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Van Kan, hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat manusia yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Plato, hukum merupakan segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur yang mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat. Yang ketiga, menurut Aristoteles, hukum merupakan kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat, tapi juga hakim untuk masyarakat, di mana undang-undang akan mengawasi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum. Berikut ini merupakan 3 jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Yang pertama adalah hukum pidana. Hukum ini termasuk dalam ranah hukum bersifat publik yang mengatur antar hubungan dalam perbuatan yang diharuskan atau dilarang oleh undang-undang. Hal tersebut akan diterapkannya sanksi berupa denda atau pemidanaan bagi pelanggarnya. Dalam hukum ini terdapat 2 macam perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Kejahatan meliputi perbuatan yang bertentangan dengan peraturan dan juga nilai moral, seperti mencuri, memperkosa, membunuh, dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang dilarang, tetapi tidak memberikan efek secara langsung kepada orang lain, seperti tidak menggunakan helm. Lalu yang kedua, hukum acara. Hukum acara adalah hukum yang mengatur prosedur pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Misalnya saja, jika terjadi sebuah kasus yang melibatkan tindak pidana hingga berlanjut hukum pidana, maka akan diatur dalam hukum acara pidana. Pada hukum ini akan memuat tata cara pelaksanaannya dan cara dijatuhkan hukum pidana oleh pemerintah yang berwenang. Lalu yang ketiga terdapat hukum perdata. Hukum perdata berperan dalam mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. Hukum yang satu ini disebut juga dengan hukum sipil atau hukum privat. Hukum perdata yang ada di dalam masyarakat jual beli kendaraan atau rumah, hal ini dapat digolongkan beberapa klasifikasi dalam hukum keluarga benda, warisatau, dan lain sebagainya. Ada beberapa definisi sehat. Yang pertama ada sehat menurut Kamus Bahasa Indonesia, yaitu suatu keadaan atau kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari rasa sakit. Kemudian yang kedua, sehat menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Diartikan bahwa sehat adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara sosial dan ekonomis. Kemudian yang ketiga, ada pengertian sehat menurut WHO, yaitu suatu keadaan yang sempurna, baik secara fisik, mental, maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Sehat yang dikemukakan oleh WHO ini mengandung 3 karakteristik. Yang pertama ada merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia. Yang kedua, memandang sehat dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Dan yang ketiga, sehat diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif. Maksudnya, sehat bukan merupakan suatu kondisi, tetapi merupakan penyesuaian, dan bukan merupakan suatu keadaan, tetapi merupakan proses. Dan yang dimaksud dengan proses di sini adalah adaptasi individu yang tidak hanya terhadap fisik mereka, tetapi terhadap lingkungan sosialnya juga. Jadi, kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif, baik dari segi fisik, mental, sosial, maupun ekonomi, di mana kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, yaitu definisi hukum kesehatan. Ada beberapa definisi hukum kesehatan menurut ahli. Yang pertama dikemukakan oleh Profesor Dr. Rang yang menyebutkan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh aturan-aturan hukum dan hubungan-hubungan kedudukan hukum yang langsung berkembang dengan atau yang menentukan situasi kesehatan di dalam mana manusia berada. Kemudian yang kedua dikemukakan oleh Profesor Haji Cilinen yang menyebutkan bahwa hukum kesehatan meliputi semua ketentuan hukum yang langsung berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan dan penerapan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi dalam hubungan tersebut. Dari definisi hukum kesehatan yang dijelaskan para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa hukum kesehatan adalah suatu pengetahuan yang mengkaji tentang bagaimana sebuah penegakan aturan hukum terhadap akibat pelaksanaan suatu tindakan medik atau kesehatan yang dilakukan oleh pihak yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan yang dapat dijadikan dasar bagi kepastian tindakan hukum dalam dunia kesehatan. Kemudian ada definisi hukum kesehatan menurut Anggaran Dasar Perhuki yang menyebutkan bahwa semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan dan penerapannya, serta hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan maupun sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana, pedoman-pedoman medik, ilmu pengetahuan kesehatan dan hukum, serta sumber-sumber hukum lainnya. Jadi secara ringkas, hukum kesehatan adalah kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, seperangkat kaidah yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan upaya dan pemeliharaan di bidang kesehatan, serta rangkaian peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan yang mengatur pelayanan medik dan sarana medik. Selanjutnya yaitu ruang lingkup hukum kesehatan. Hukum kesehatan tidak terdapat dalam suatu bentuk peraturan khusus, tetapi tersebar pada berbagai peraturan dan perundang-undangan. Ada yang terletak di bidang hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi yang penerapan, penafsiran, serta penilaian terhadap faktanya adalah di bidang kesehatan ataupun medis. Ruang lingkup hukum kesehatan meliputi hukum kedokteran atau medik, kemudian hukum keperawatan, hukum rumah sakit, hukum pencemaran lingkungan, hukum limbah, hukum polusi, hukum peralatan yang menggunakan X-ray seperti kobalt, nuklear, dan sebagainya. Kemudian ada hukum kesehatan dan keselamatan kerja, dan berbagai peraturan yang berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi kesehatan manusia. Selanjutnya adalah fungsi hukum kesehatan. Fungsi hukum kesehatan dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Yang kedua ada menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada social engineering. Yang pertama yaitu menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam subsektor yang kecil, tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan. Yang kedua ada menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat, khususnya di bidang kesehatan. Beberapa masalah seperti benturan antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat dapat diselesaikan dengan adanya fungsi hukum kesehatan ini. Yang ketiga ada merekayasa masyarakat atau social engineering. Jadi contohnya jika masyarakat menghalang-halangi dokter untuk melakukan pertolongan terhadap penjahat yang luka-luka karena tembakan, maka tindakan tersebut merupakan tindakan yang salah atau keliru dan perlu untuk diluruskan. Selanjutnya ada 5 fungsi yang mendasari, yaitu yang pertama ada pemberian hak, yang kedua ada penyediaan perlindungan, yang ketiga ada peningkatan kesehatan, yang keempat ada pembiayaan kesehatan, dan yang terakhir adalah penilaian terhadap kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya ada peraturan atau PerUU yang mengatur profesi fisioterapi, yaitu diatur pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 376 garis miring Menkes garis miring 3 garis miring 2007 tentang standar profesi fisioterapi. Untuk meningkatkan kinerja profesi fisioterapi, salah satunya diperlukan standar profesi fisioterapi sebagai dasar setiap profesi fisioterapis untuk menjalankan profesinya. Dengan demikian, sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara profesional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Kesehatan, maka dibentuklah Keputusan Menteri Kesehatan tentang standar profesi fisioterapi.
di mana dinyatakan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk fisioterapi, berkewajiban untuk mematuhi standar profesinya. Dan penyusunan standar profesi fisioterapi ini dilakukan dengan mengacu kepada standar internasional yang dikeluarkan oleh WCPT yang disesuaikan dengan keadaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada dasar hukum tiap tenaga kesehatan, yaitu diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, di mana pengadaan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi yang diarahkan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai standar profesi dan standar pelayanan profesi. Baik, selanjutnya per-UU Kesehatan, yaitu hukum atau undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kesehatan sebagai salah satu dari hak asasi manusia, di mana pasal 28H ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hidup dan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain UUD 1945, dasar hukum yang mengatur tentang kesehatan, ada Undang-Undang Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lainnya. Contoh undang-undang yang mengatur tentang kesehatan yaitu 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2019 tentang kesehatan atau menggantikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan. Lalu yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang rumah sakit. Dan yang kelima, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Lalu ada kajian kesehatan. Dalam hukum positif Indonesia yang berlaku tidak dikenali istilah malpraktik. Baik Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Pasal 54 dan 55 disebut sebagai kesalahan atau kelalaian dokter. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 54 dikatakan sebagai pelanggaran disiplin dokter. Pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran dijelaskan mengenai hubungan kontraktual. Kontraktual adalah kebebasan yang bersandar pada pemikiran bahwa pasien dan dokter memiliki kebebasan atas hak yang dimilikinya dan adanya kedudukan di antara kedua belah pihak. Perjanjian yang timbul dari hubungan hukum dokter dengan pasien dinamakan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik sendiri adalah perjanjian antara dokter dan pasien yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang bersangkutan. Perjanjian terapeutik terdapat dalam KUHP Perdata, buku yang mengatur tentang perikatan. Baik, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan kekurangannya, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.